Isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Yang pertama, PJJ daring dan luring. PJJ adalah pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengajar dan pembelajaran. Daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Pembelajaran yang dilakukan secara luring atau offline merupakan pembelajaran yang dilakukan di luar tatap muka oleh guru dan peserta didik, namun dilakukan secara offline yang berarti guru memberikan materi berupa tugas hard copy kepada peserta didik kemudian dilaksanakan di luar sekolah. Isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA yang kedua adalah keterampilan abad 21, di mana keterampilan abad 21 ini meliputi yang pertama cara berpikir atau ways of thinking, meliputi kreativitas dan inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan belajar tentang belajar atau metakognisi. Yang kedua yaitu cara bekerja, ways of working, meliputi keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kerja tim. Yang ketiga, alat yang bekerja atau tools of working, meliputi pengetahuan umum dan literasi teknologi, komunikasi, dan informasi. Dan yang keempat, hidup di dunia atau living in the world, meliputi kewarganegaraan, hidup dan karir, tanggung jawab personal dan sosial, serta kompetensi dan kesadaran budaya. Isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA yang ketiga adalah literasi sains. Literasi sains merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA yang keempat adalah PISA. PISA membagi literasi sains dalam 3 dimensi besar dalam pengukurannya, yakni yang pertama konten sains, yaitu merujuk pada konsep-konsep kunci dari sains yang diperlukan untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Yang kedua yaitu proses sains, merujuk pada proses mental yang melibatkan suatu jawaban dari pertanyaan atau memecahkan masalah seperti mengidentifikasi dan menginterpretasi bukti serta menerangkan kesimpulan. Yang ketiga, konteks aplikasi sains lebih menekankan pada kehidupan sehari-hari serta pengaplikasian sains tersebut dalam pemecahan masalah yang nyata. Dan yang keempat, sikap yang terdiri dari pendukungan terhadap penyelidikan ilmiah, kepercayaan diri terhadap sains, dan rasa tanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungan. Selanjutnya, isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA yang kelima adalah TIMSS. Berdasarkan hasil laporan Trend in International Mathematics and Science Study atau TIMSS ini pada tahun 2015 yang baru diikuti untuk siswa kelas 4 sekolah dasar Indonesia memperoleh poin 397 dengan ranking 45 dari 48 negara. Penelitian TIMSS menjelaskan bahwa masih ada 12,18% dari sampel sekolah yang gurunya mengalami kesulitan atau belum paham dengan penerapan pembelajaran pada perubahan kurikulum. Menurut survei, guru Indonesia telah mengajarkan seluruh topik, yaitu 23 topik tes sains TIMSS. Persentasinya lebih tinggi dari sejumlah negara top performance, yaitu sebesar 74%, seperti Cina 55%, Hong Kong 52%, dan Singapura 40%. Berikutnya,
Isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA yang keenam adalah KPS atau keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains menurut Absurs-Cato yang pertama yaitu keterampilan proses dasar yang meliputi pengamatan, penggunaan bilangan, pengklasifikasian, pengukuran, pengkomunikasian, peramalan, dan penginferensial. Sedangkan yang kedua, keterampilan terintegrasi, yaitu meliputi pengontrolan variabel, penggunaan bilangan, perumusan hipotesis, pendefinisian secara operasional, serta melakukan eksperimen. Keterampilan proses sains menurut kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yaitu mengamati, mengklasifikasi, mengukur, menggunakan alat, mengkomunikasikan, menafsirkan, memprediksi, serta melakukan eksperimen. Isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA yang ketujuh adalah generasi Z, alfa, dan digital. Yang pertama kita bahas dulu generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Generasi ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama dia mahir teknologi, suka berkomunikasi, mengumbar privasi, lebih mandiri, lebih toleran, lebih praktis atau instan, uang menjadi prioritas dan penuh ambisi. Sedangkan generasi digital, dia memiliki ciri-ciri mengandalkan kecepatan dalam menggunakan dan menerima informasi, memiliki keinginan dan membutuhkan multitasking, lebih mudah memahami gambar daripada teks, lebih suka berjejaring dan berkolaborasi daripada kompetisi. Merasa teknologi bagian dari kehidupannya, menginginkan mendapatkan manfaat atau penghargaan segera atau instan. Sedangkan generasi alfa yaitu generasi yang lahir pada kisaran tahun 2010 sampai 2025 yang memiliki ciri-ciri yang pertama paling terdidik, paham teknologi, tidak suka berbagi, tidak suka mengikuti aturan, tidak bisa diprediksi, masa kecil sangat berbeda, media sosial menjadi mode interaksi sosial, dan pembelajaran sangat personal. Isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA yang terakhir adalah hakikat IPA. Yang pertama, IPA sebagai proses. Beberapa faktor yang mendasari bahwa pendekatan keterampilan proses sains perlu diterapkan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung semakin cepat, sehingga tidak mungkin lagi guru mengajarkan semua konsep dan fakta pada siswa. Yang kedua, adanya kecenderungan bahwa siswa lebih memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh yang konkret. Yang ketiga, penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bersifat mutlak 100% tapi bersifat relatif. Yang keempat, dalam proses belajar mengajar, pengembangan konsep tidak terlepas dari pengembangan sikap dan nilai dalam diri anak didik. Yang kedua, IPA sebagai sikap ilmiah, yaitu objektif, tidak tergesa-gesa, terbuka, membedakan fakta dengan opini, bersikap hati-hati, keingintahuan yang tinggi. IPA sebagai produk. Produk IPA yaitu yang pertama fakta, ialah data dari hasil observasi berulang-ulang yang telah diketahui kondisinya. Yang kedua, konsep adalah ide atau gagasan yang digenerasikan atau diabstraksikan dari pengalaman. Yang ketiga, prinsip adalah generasi atau abstraksi dari konsep-konsep yang berhubungan. Yang keempat adalah hukum, adalah generalisasi dari konsep-konsep yang berhubungan yang digunakan untuk menjelaskan banyak gejala. Dan yang terakhir, IPA sebagai teknologi. Pembelajaran IPA merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa, bukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa. Mengandung 4 hal, yaitu konten atau produk, proses atau metode, sikap, dan teknologi dengan tujuan memberikan pengetahuan, memberikan keterampilan atau psikomotorik, kemampuan sikap ilmiah atau afektif, pemahaman, kebiasaan, serta apresiasi.